Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan mengenai matriks, ya. Jadi di sini kita dapat lihat definisi matriks. Sebenarnya matriks ini sudah kita pelajari dari SMA kelas 1, ya kan. Di SMP juga mungkin sudah mengenal bentuk dari macam-macam matriks yang ada. Nah, matriks itu sendiri dibuat dalam kurung biasa seperti ini, atau ada yang dibuat dalam kurung siku. Nah, atau seperti tanda mutlak, ya. Nah, di sini bedanya kalau siku biasa sama kurung biasa dengan kurung siku itu elemen-elemen pada matriks. Nah, yang terakhir ini biasanya normalitas matriks. Apa itu normalitas matriks? Itu berhubungan dengan skalar matriks. Jadi kita menghitung berapa panjang atau berapa nilai nominal dari matriks tersebut. Nilai, ya. Besarannya itu kan ada skalar, ada vektor. Nah, skalar itu kan nilainya saja, arah. Nah, si matriks itu dapat kita hitung skalarnya berapa. Dinamakan normalitas dari matriks, atau ditulis norm, NORM, matriks. Simbolnya mutlak 2 seperti ini, double mutlak. Beberapa definisi tentang matriks. Yang pertama adalah matriks merupakan himpunan skalar berupa bilangan real atau kompleks yang disusun atau dijajarkan secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Makanya orde matriks itu ditulis dalam baris atau kolom, ya kan? Yang kedua, matriks adalah jajaran elemen, yaitu berupa bilangan berbentuk 4 persegi panjang. Yang ketiga, matriks suatu himpunan kuantitas-kuantitas yang disebut elemen, disusun dalam bentuk persegi panjang yang membuat baris dan kolom, ya. Jadi himpunan kuantitas-kuantitas. Kalau dikatakan kuantitas berarti kan jumlah, ya, dari angka atau bilangan, ya. Ada yang berupa huruf, ya, misalnya ini matriks A, di sini ada -1, -3, 2, 12. Diganti -1-nya dengan A, misalnya A kecil, ya. 12 dengan D, misalnya D kecil. Bisa saja, ya. Tetapi harus diketahui matriks lain, baik dia matriks yang sama atau yang ekivalen, supaya dapat kita tentukan berapa nilai A maupun nilai D. Berikut untuk notasi matriks. Matriks kita beri nama dengan huruf besar, huruf kapital, ya, A besar, B besar, C besar, dan lain sebagainya. Matriks yang mempunyai I baris dan J kolom ditulis dengan matriks A, buka kurung, HIJ, tutup kurung. Matriks kolom itu kan I saja, ya, nggak ada J-nya, AI. A kecil I pakai kurung biasa. A itu elemennya, I itu menunjukkan kolomnya, adik-adik. Kalau J nanti dia baris, ya, AIJ. Nah, artinya suatu matriks A yang elemennya AI, di mana indeks I menyatakan baris ke I dan indeks J menyatakan kolom ke J dari elemen tersebut. Nah, secara umum matriks A itu elemennya AI, I-nya jalan, ya, dari 1 sampai M, dan si J-nya itu juga jalan dari 1 sampai M. Nah, bedanya kalau M kali N itu ordo dari matriks, sedangkan I dan J merupakan elemen dari matriks. Yang berarti bahwa banyaknya baris M dan banyaknya kolom itu N, ya. Misalnya di sini ada matriks A, ya, barisnya ada 2, kolomnya juga 2. Berarti ordo dari A adalah 2 kali 2. Matriks B, ya, B besar, -3 dan -4 di sini, ya. Ada 2 baris, tapi ada 1 kolom. Jadi dia 2 kali 1. Ordonya 2 kali 1. Matriks C besar, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ya. 2, 3, 12, dan -1. 1 baris, tapi ada 4 kolom di situ. Nah, ini daftar dari matriks-matriks tersebut. Ini ukurannya atau ordonya, jumlah baris, di sini ada jumlah kolom, kan? Matriks yang hanya mempunyai 1 baris disebut matriks baris, sedangkan matriks yang mempunyai 1 kolom disebut matriks kolom.
Dua buah matriks dikatakan sama jika ukurannya sama. Paham ya? Ukurannya sama, terus dia apa ya dia bilang, elemen di dalamnya juga sama. Dan kalau hanya ukurannya sama, itu biasanya matriks yang ekivalen. Ekivalennya bukan matriks yang sama. Nah, di sini ada contoh matriks A 2, 3 kali 4. Ada 3 baris dan 4 kolom. Notasi matriks menggunakan huruf besar atau kapital. Nah, tadi dibahas ya. Yang ketiga, jenis-jenis matriks. Pertama ada matriks 0. Makna dari matriks 0 ini, berapapun ukuran matriks tersebut, elemennya 0 semua, Adik. Jadi tidak ada angka lain selain angka 0. Itu matriks 0. Kalau matriks bujur sangkar, jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Misalnya ordo 2 kali 2, ya, ordo 3 kali 3, ordo 4 kali 4. Intinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Tidak ikut syarat untuk elemen di dalam matriks. Berapapun elemen di dalamnya itu asal ordonya sama, berarti dia matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Nah, untuk matriks bujur sangkar istimewa ada berapa ini? 7 ya. Ada commute atau sign, anti-commute, periodik K, idempoten, nilpoten, dan nilpoten dari indeks P. Nah, matriks commute atau sign, matriks bujur sangkar yang syaratnya A kali B sama dengan B kali A. Kalau dua buah matriks itu dikalikan, A kali B ya akan sama dengan B kali A. Jadi mirip kayak sifat komutatif bilangan, ya kan? Sedangkan untuk anti-commute, kalau A kali B akan sama dengan minus dari B kali A. Ada minusnya. Nah, jadi bernilai negatif untuk perkalian sebaliknya. Itu anti-commute ya, anti-sign ya. Yang ketiga ada matriks periodik. Di sini K itu ada bilangan bulat positif atau konstanta. Nah, matriks M pangkat K tambah 1 itu sama dengan matriks dari M itu sendiri. Jadi K-nya ini dicari supaya kalau K tambah 1 dipangkatkan dari M akan sama dengan besar dari matriks mula-mula. Nah, matriksnya akan disebut matriks periodik ya. Tapi jika K bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga M pangkat K tambah 1 sama dengan M, atau M tadi disebut periodik dengan periode ke K. Ya. Si K-nya itu disebut periode ke K. Yang kelima, jika K-nya sama dengan 1, sehingga M pangkat 2, ya kan tadi M-nya pangkat K tambah 1 ya. Jika K diganti dengan 1, maka M-nya pangkat 2, kan otomatis begitu. Sama dengan M besar, maka M besar disebut idempoten. Matriks yang nilainya tadi kalau dipangkatkan dengan 2 akan sama dengan matriks mula, maka M disebut idempoten. Sedangkan matriks nilpoten jika matriks A pangkat P sama dengan 0 untuk P bilangan bulat positif. Ya, P-nya bilangan bulat positif. Adik tahu ya, dari bilangan bulat positif itu dari angka 1 ke arah positif tak hingga ke arah kanan ya. Bilangan bulat, jadi tidak ikut bilangan real atau bilangan rasionalnya. Nah, dikatakan dia matriks nilpoten. Yang terakhir adalah nilpoten dari indeks P jika P adalah bilangan positif bulat terkecil sedemikian sehingga matriks A pangkat P sama dengan 0, maka A disebut nilpoten dari indeks P. Nah, kalau dia dipangkatkan dengan P tadi ya, P-nya itu bilangan bulat positif juga. Hasil matriksnya itu elemen 0, maka disebut A itu disebut nilpoten dari indeks P. Oke, yang keempat ada matriks diagonal jika semua elemen di luar diagonal adalah 0. Jadi diagonal ini berupa angka selain 0. Matriks segitiga atas maupun bawahnya itu 0 semua, elemennya 0 semua. Yang kelima ada matriks satuan atau identity
Matriks diagonal yang semua diagonalnya adalah 1 ya. Matriks identitas ini dipakai biasanya untuk inverse dari matriks. Nah, ya kan? Sifat-sifat matriks identitas. Ada A kali identitas sama dengan A, atau identitas dikali A sama dengan A. Jadi A-nya ini kayak bilangan apa ya? Bilangan satuan lah istilahnya ya. Misal kalau setengah dikali 1 kan setengah. Ya. Bilangan berapapun kalau dikali dengan 1 kan tetap bilangan itu sendiri. Itu inverse dari perkalian. Kalau inverse dari penjumlahan ditambah dengan 0, semua akan seperti bilangan mula-mula. Setengah ditambah 0 kan setengah. Nah, 0-nya itulah inverse dari penjumlahan. Sedangkan kalau 1 inverse dari perkalian. Yang keenam ada matriks skalar. Matriks diagonal yang semua elemennya sama, tetapi bukan 0 atau 1. Ya. Matriks diagonal yang semua elemennya sama, tapi bukan 0 atau 1. Kenapa? Kalau dia 1 di sini namanya matriks identitas. Kalau dia 0 di sini, dia menjadi matriks 0. Nah, jadi diagonalnya ini angka yang sama selain 1 atau 0. Yang ketujuh, ada matriks segitiga atas atau upper triangular adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal elemennya adalah 0. Nah, ini diagonal utamanya di sini ya. Diagonal utama ke atas dia berupa angka selain 0, diagonal utama ke bawah dia baru 0 semua. Jadi matriks segitiga atas. Kalau atasnya berupa angka selain 0. Kalau matriks segitiga bawah dari diagonal utama ke bawah dia angka selain 0, maka dikatakan dia lower triangular atau matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utama adalah 0 ya. Nah, ada yang ke-9 matriks simetris. Matriks simetris ini kalau matriks transposnya akan sama dengan matriks mula-mula. Di sini ada matriks A 120 231 011 ya. Kalau dia ditranspozkan, ya, transpos itu tahu ya Dedek. Baris jadi kolom, baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Nilainya sama dengan matriks mula-mula, sehingga matriks tersebut dinamakan matriks simetris. Nah, kalau matriks antisimetris, kalau dia bernilai negatif dari transposnya. Nah, matriks A, di sini ada matriks 3 kali 4, ya, 3 baris dan 4 kolom. Kemudian kita transposkan, ya kan? Setelah ditranspozkan, diperoleh angka yang elemen-elemen angka di dalam matriks bernilai negatif dari elemen mula-mula. Ya. Jadi antisimetris namanya. Tapi kalau transposnya dengan mula-mula sama, otomatis dinamakan matriks yang simetris. Yang banyak lagi ya Dedek, bisa dibaca sendiri lah ya. Matriks Hermitian, matriks pairs, berpasangan ya, matriks tridiagonal. Berikut kita bahas mengenai operasi pada matriks. Operasi pada matriks mirip dengan operasi pada bilangan. Ada penjumlahan, ya, pengurangan, perkalian, ya. Perkalian matriks sendiri ada dua, jadi ada perkalian skalar dengan matriks, ada perkalian matriks dengan matriks. Ini juga sudah dipelajari ya dari dulu. Jadi tidak usah kita bahas lebih detail, ada dilihat contohnya, ini juga sudah pernah. Dan contohnya ini adalah contoh yang paling sederhana, Dedek. Kenapa? Ini kan ordonya 2 kali 2, 2 kali 2 ya. Sederhana. Jadi sudah umum dibahas orang. Perkaliannya juga ya. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks itu adik-adik bisa gunakan metode Sarus. Nah, metode Sarus atau ekspansi matriks, bebas ya. Di file ini nanti ada ekspansi matriks dan Sarus.
terakhir ada sifat-sifat atau hukum perkalian dari matriks. Ada hukum distributif, asosiatif, komutatif. Dilihat inti permasalahannya. Kemudian ada sifat matriks transpos. Yang pertama, transpos sama dengan elemen mula-mula. Ini tadi yang simetris ya, Dedek. Kemudian A tambah B transpos akan sama dengan A transpos ditambah B transpos. Yang ketiga, K dikali A transpos sama dengan K dikali A baru ditransposkan. Yang keempat ada A kali B transpos sama dengan B transpos dikali A transpos. Ini boleh kalian buktikan. Ambil matriks A yang order sederhana saja, misalnya 2 kali 2. Ambil matriks B yang sederhana juga 2 kali 2. Nanti buktikan apakah sifat-sifat matriks transpos ini terpenuhi atau tidak. Ya, ini sudah ada contoh juga. Terus ada latihan soal. Oke, adik-adik, sampai di sini materinya dapat diulang-ulangi. Kemudian contoh atau latihannya silahkan dikerjakan. Kita bahas di grup WhatsApp yang sudah ada ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.